Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal uji oli. Jadi banyak ya yang meragukan cara penulis menguji oli. Jadi diragukan, ini caranya kok kayak gini gitu loh. Terus mereka menyarankan yang pertama sih pakai uji lab ya. Kalau uji lab penulis sudah sering bahas. Intinya uji lab itu kalau mau benar-benar uji itu semua sifat oli harus diuji. Jangan cuma kandungan aditif tok. Kandungan aditif tok percuma. Masalahnya kalau ujinya nggak cuma kandungan aditif, mahal, dan penulis nggak punya uang untuk itu. Kalau ada sampai yang ngomong murah, kurang dari 1 juta, itu paling yang diuji cuma aditif itu nggak ada gunanya. Karena sekarang ini ya, oli-oli yang penulis coba itu, yang penulis rasakan lemah itu adalah bahan olinya. Dipakai sekian kilometer dari encer. Ini kalau mau uji oli ya berarti minim ada 5 kali 6 kali uji oli untuk lihat seberapa parahkah penurunan kekentalan olinya. Jadi uji labnya dilihat untuk mengetahui perubahan kekentalan, mengetahui perubahan kekentalan permanennya. Apa benar makin encer, apa benar olinya ini berubah sifatnya dari bahannya ya, bukan dari aditifnya. Itu mahal. Wes, titik. Yang uji-uji lain lah ya. Lagi-lagi uji panggang oli penulis dipertanyakan. Uji oli kok kayak gitu? Nggak bisa lah. Sifat oli yang penulis uji pakai panggang oli itu nggak ada gunanya. Karena sifat oli nggak dilihat dari situ. Terus dia nawarkan apa jenenge? Olinya itu harusnya dilihat, dikasih termometer tengahnya, terus dipanasi, terus dilihat yang mana yang lebih cepat panas. Jadi dia itu mencoba mengukur daya hantar panasnya, apa jenenge, thermal transfer ya, menguji heat transfer, menguji daya hantar panas. Ya wes, penulis counter. Nah, yang Anda sebut itu ASTM berapa? ASTM itu American Standard, ambola wis, pokoknya standar Amerika untuk pengujian bahan cair, pelumas, gemuk, macam-macam gitu ya. ASTM, standar industri yang dipakai acuan oleh pabrik pelumas atau yang uji pelumas, standar. Jadi kalau mau menguji kemampuan oli itu pakai ASTM. SNI, sorry bu, ya SNI juga sih, SNI dan API dan JASO itu kalau ngomong soal pengujian pasti nyebutkan ASTM berapa, karena itu standarnya, standar untuk uji. Perlu kasih contoh ya? Ya wis, tak kasih contoh ASTM berapa saja yang dipakai kalau nguji oli di API mbul lah sing sak ketemune ya. Mungkin SP yo SP, SQ yo SQ sembul sak ketemune ya. Contoh ASTM berapa saja yang diuji.
Jadi kalau uji oli itu ono acuane ASTM berapa, ASTM berapa. Dan ironinya daya pelicin itu nggak diuji kalau untuk oli mesin loh ya. Jadi sifat melicinkan itu nggak ada untuk oli mesin. Yang ada itu adalah untuk gemuk, untuk stempet, dan untuk oli transmisi. Uji gesek itu hanya ada untuk oli transmisi. Uji 4 bola, uji apa jenenge, timken, pakai yang apa, sering dipamerkan oleh oli Bimoli, BM1, sama aditif Lupromax. Itu uji mereka yang pakai mesin yang dibebani itu adalah uji timken. Itu adalah untuk oli transmisi, bukan untuk oli mesin, karena beban mesin seharusnya nggak sebesar itu katanya. Tapi itu ada di ASTM. Justru ya, beberapa uji ASTM itu melakukan uji pemanasan. Ini ya contoh-contoh suhu yang dipakai di pengukuran ASTM D4742, pengukuran stabilisasi oksidasi dari oli mesin pakai cara thin film oksigen aptik. Ujian dijalankan pada 160 derajat. Nah, jelas ya. Evaporation loss dijelaskan di BPPT ya, BPPT Go ID. Suhunya 250 derajat Celcius. Terus ASTM yang tadi itu uji penguapan ya, evaporation loss. Ini menentukan piston deposit termooksidasi, suhu 285 derajat ya, ASTM D27097. Terus ada lagi ASTM D6335, ini di petunjuk manualnya BPPT 200 sampai 480 derajat. Wes itu ya. Jadi penulis itu melakukan uji pemanasan, uji panggang itu sebenarnya pengen tahu mana sih yang lebih cepat menguap, mana sih yang lebih cepat mendidih, mana sih yang lebih cepat habis, mana sih yang lebih cepat hitam. Itu semua dasarnya dari ASTM. ASTM ini ada. Walau memang penulis nggak pakai suhu yang sama persis dengan ASTM. Yang di ASTM ada yang 150, 160, 250, 235, embola lalio. Pokoknya suhu-suhunya itu suhu-suhu yang mustahil terjadi di mesin. Sebagai perbandingan, suhu oli motor penulis pernah diukur 85 derajat ya. 84 lah, 84. Nggak mungkin sampai 150, karena kalau 150 rusak dong dalam beberapa menit dipakai. Nah, ASTM itu digunakan beneran oleh pabrikan untuk menentukan kualitas oli. Jadi pabrikan itu menentukan kualitas oli ya, nggak dari aditif tok ya, nggak diuji cuma aditif tok gitu ya. Jadi nggak cuma yang apa, 150.000 cukup mas, nggak pakai itu, nggak pakai itu.
mereka ujinya ya lebih mahal, lebih komplit, ada share stability juga kalau misalnya pabrik ini ya. Walau jarang kan ada ya. Data biasanya minim ada power point, ada flash point, ada cold crank start, ada KV100, KV40, HTHS, dan macam-macam yang ada di produk datasheet ya. Nah di produk datasheet kan ada juga tuh ya, evaporation loss ya kan, thin film oksigen uptake untuk menguji apa namanya, oksidasi cepat hitam apa enggak. Yang evaporation loss ngukur oli ini cepat menguap atau enggak. Opo maneh wis mbok lali ono piro papat ya. Ada 4 yang penulis tahu pakai suhu tinggi. Nah, pabrikan itu pakai gitu, masa kita enggak? Toh ujinya sederhana, tinggal dipanggang. Kalau misalnya ingin lebih akurat, ya samakan suhunya dengan suhu yang disebutkan di situ. Tapi ya penulis nggak bisa melakukan itu karena megang ini susah. Wes, penulis ada termometer, pingin disamakan bisa, susah pegang ini. Nggak nyiapkan alat khusus ya. Ya wes, makanya penulis lebih seneng dipanggang wes saonoe, api dibuat kecil ya, minimal, jadi nggak cepet-cepet, biar kelihatan lebih jelas, biar kalau misalnya apa kena panasnya bisa merata karena pelan-pelan. Kalau cepet-cepet mungkin salah satu apa olinya bakal kena panas lebih cepat. Nah kalau pelan-pelan kan aluminium, plat aluminium yang penulis pakai bakal bisa membuat lebih rata. Terus itu ya, jadi salah kalau diomongi pakai uji panggang itu nggak sesuai. Dan feeling itu sebenarnya termasuk karakteristik uji oli juga, dan pabrikan oli sudah setuju. Lihat aja lah contohnya di bungkus oli, klaimnya bagaimana. Kalau pakai oli ini suara mesin halus, performa mesin oke, biasanya minim seperti itu. Mesin bersih, iya kan? Terus apa lagi biasanya? Mesin bersih, performa motor atau kendaraan bagus, suara mesin halus, mana? Ya sama saja sih, apa jenengnya, fuel economy ya, bensin jadi irit. Nah itu kan bisa diuji, motor lebih irit atau enggak, ya memang lebih sulit ujinya, tapi itu kan bisa, itu bisa dilakukan. Apalagi sekarang motor ada MID nya. Ya penulis agak males ya, karena untuk melakukan uji irit itu capek ya, butuh minim berapa kali perulangan, capek. Terus apa mana? Uji performa, nah ini yang lebih gampang. Uji performa itu gampang, soalnya apa? Ada gaspol, tinggal direkam di video, lihat akselerasinya berapa,
top speed juga gitu, cari kondisi yang sama, angin yang sama, suhu yang sama, dilihat top speednya berapa. Ya tapi penulis agak sedih juga nih, motornya kok nggak ISO 113 lagi. Apa yang penyebabnya? Oh iya ya, aku bensinnya Pertalite ya, lupa bensinnya sekarang Pertalite, nggak Pertamax. Gimana ya, performanya turun. Kapan ya nggak Pertamax lagi ya? Harga sekarang masih 12.000. Ya untuk sementara coba uji oli dulu lah. Jadi performa turun ya wis lah apa adanya. Kemarin sempat 111. Ya karena jalan aspalnya halus, tapi di jalan beton yang rotok kasar itu gak kuat mau perubahannya Pertalite. Kalau pakai Pertalite masih irit ya, 38,9 ya lumayan lah. Jadi pakai feeling itu bisa, karena dari pabrikan sendiri nuliskan kalau olinya bagus, kondisinya mesin kayak gini, ya tinggal dilihat lah, mesinnya bersih gak. Kalau sampai mesinnya kotor terus butuh yang katanya sangat penting, engine flush, ya berarti olinya nggak sesuai dengan klaim mereka. Karena ya sudah banyak yang membuktikan ya, pakai Mestran campur Bimoli olinya jadi bersih. Kalau oli normal lain yang beneran bikin mesin bersih ya harusnya jauh lebih bersih lah ya dari pakai Mestran campur Bimoli yang bikin logamnya jadi putih sampai putih, benar-benar putih. Harusnya begitu kalau oli yang mampu membersihkan beneran. Itu pakai feeling kan. Mesin bersih atau kotor dilihat di minim ya dari lubang pengisian olinya. Lubang pengisian oli jangan sampai coklat, hitam gitu ya. Walau penulis agak susah juga menunjukkan karena ya pantulan cahayanya flashlightnya itu ya nggak bisa memperlihatkan dengan baik. Di bawah sinar matahari juga sulit ya. Mungkin harusnya nggak pakai LED kalau menunjukkan gitu, tapi di situasi yang cukup terang susah jadi kondisi cahayanya. Kalau lihat mata langsung bisa sih. Lubang isi oli penulis ya bersih ya. Mau kotor gimana? Mau ganti oli ini 300 km, 200. Ya belum sempat ngerusak oli ini. Terus apalagi suara mesin halus. Nah kalau suara mesin halus ini agak susah. Paling gampang itu ya kita membandingkan dengan yang motor sebelah, dengan mobil sebelah, dengan mobil diesel. Jangan sampai suaranya itu sama kayak mobil diesel ya. Kalau memang ada mobil diesel halus tapi kita bandingkan dengan yang kasar, jangan sampai sama. Ini sekarang motor penulis di tengah ini melintas, penulis nggak bisa dengar suaranya mesin motor penulis karena suara motor lain lebih berisik. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Jadi ya ngomong uji oli pakai uji lab itu ya udah bener atau enggak caranya. Kalau separuh-separuh ya malah bisa menyesatkan, malah hasilnya nggak nemu yang beneran bagus tapi malah yang rusak mesin. Glitter macam-macam. Iya, kejadiannya mudah nggak terjadi glitter itu? Soalnya kok rasanya sulit ya terjadi glitter itu. Penulis ganti oli selama ini nggak pernah mengalami glitter ya. Walau oli ini saya ele oli.
Kalau sampai glitter itu berarti wis kenemenen ya. Ya artinya oli ini sampai mesinnya sampai bener-bener aus, berarti yang pakai itu nggak peka itu. Masa gak krungu sih suara mesin ke amplas ya. Ya wis lah, itu aja dulu lah wis. Intinya ya coba di analisa lah ya. Oli itu nggak cuma aditif, uji itu nggak cuma anti aus, oli juga butuh sifat daya tahan oksidasi. Karena kalau nggak tahan oksidasi cepat rusak. Oli itu nggak boleh cepat menguap. Kalau cepat menguap ya cepat habis. Kalau cepat habis ya cepat rusak juga. Ya wis lah. Gitu aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.